Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang anak muda berhasil mempecundangi gila tuak, tokoh tua yang sakti luar biasa. Siapakah anak muda itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Suto masih tertawa. Kali ini ia duduk di rerumputan, meletakkan bumbungnya di samping dan ia bertepuk tangan sambil berkata, Bagus, 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 bagus. Itu baru guruku, namanya hebat. Cepat tubuh tua itu berbalik menghadap Suto. Tongkatnya digenggam dengan tangan kanan, ujung bawahnya menyentuh tanah. Rupanya kau telah menerima warisan ilmu sihir dari bibi gurumu bidadari jalang itu. Ya, tinggal sebagian ilmu yang belum saya miliki dari bibi guru, kata Suto seraya menghentikan tawanya. Kapan dia berjanji akan menyelesaikan penurunan ilmunya padamu? Tanya si gila tuak sambil mendekati Suto. Bibi guru sih tidak bilang pada saya, kek. Bibi guru hanya berkata bahwa ia akan memenuhi janjinya, karena saya telah melakukan penyembuhan terhadap penyakit racun birahinya. Apa kau percaya dengan omongan bibi gurumu itu? Dia sudah terbiasa bertindak curang loh, Suto. Saya tahu kelemahan bibi guru, kek. Akan saya buat dia bertekuk lutut di hadapan saya, jika sampai dia membohongi aku. Si gila tuak menggumam lirih. Murid gila, bibi gurunya akan dibuat bertekuk lutut. Kurasa itu bisa saja terjadi karena seluruh ilmuku telah kuturunkan kepadanya. Tinggal satu ilmu yang belum, yaitu Candrageni, yang dapat membakar lautan walau hanya dengan cara memandang saja. Tapi perlukah ilmu itu kuturunkan kepada bocah sinting itu? Aku harus pertimbangkan masak-masak, ucap si gila tuak di dalam hatinya. Memang tinggal satu ilmu yang belum diturunkan oleh si gila tuak kepada murid tunggalnya, tapi bukan berarti si gila tuak merasa sayang untuk menurunkannya. Si gila tuak melihat Suto masih belum membutuhkan ilmu Candrageni. Dengan bekal ilmu yang diturunkannya kepada Suto, pemuda tanpa pusar itu sudah cukup mampu menghadapi bahaya apapun. Apalagi sebagian ilmu bidadari jalang sudah diturunkan kepada Suto. Pemuda tampan yang punya senyum memikat hati setiap perempuan itu tentu sudah lebih tangguh menghadapi musuh manapun. Si gila tuak yang menentukan perjanjian tersebut ketika bidadari jalang membutuhkan bantuan Suto untuk menghilangkan racun birahi dari dalam dirinya. Pada waktu itu si gila tuak berkata, boleh saja kau meminta bantuan bocah tanpa pusar itu, tapi kau harus memberinya upah kebijakan kepadanya. Aku tak rela kalau penyembuhannya akan dilakukan oleh Suto terhadap dirimu nanti justru akan membuatmu semakin gila-gilaan di rimba persilatan. Aku tahu maksudmu, Sabawana, kata bidadari jalang dengan menyebut nama asli si gila tuak. Aku sendiri sudah menyadari bahwa kekuatan ilmuku yang kuanggap sangat ampuh ini ternyata masih bisa dilumpuhkan oleh ilmu lain. Racun birahi ini semakin membuatku kehilangan banyak tenaga dan ilmu kekian hilang satu persatu. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Ada yang lebih tinggi dari yang tertinggi. Ingat-ingatlah hal itu, Nawang Tresni.
Iya, aku ingat. Karenanya, setelah racun birahiku ini hilang, aku bermaksud mengasingkan diri dari rimba persilatan. Aku sudah terlalu lelah untuk melalang buana lagi. Aku tidak akan turun di rimba persilatan jika tidak ada keperluan yang penting. Aku mendukung rencanamu, Nawang Tresni. Jika begitu, izinkan aku membawa bocah tanpa pusar itu ke lembah badai. Akan kudidik ia untuk pemusatan tenaga intinya yang kelak bisa digunakan untuk melawan racun birahiku. Ya, kuizinkan kau membawa Suto, tapi tetap dalam pengawasanku. Sebab kita sama-sama tahu bocah itu semakin dewasa semakin kelihatan ketampanannya. Aku takut kau jatuh hati kepadanya. Bidadari Jalang tertawa mengikik. Aku tak keberatan kau mengawasinya, karena memang aku sangat membutuhkan tenaga intinya. Begitulah akhirnya, Suto juga dididik oleh Bidadari Jalang yang selama ini juga belum mempunyai murid, kecuali orang-orang suruhan, pelayan, dan beberapa anak buah yang dibekali jurus-jurus ringannya. Beberapa waktu lamanya, Bidadari Jalang menggembleng bocah tanpa pusar itu dalam pengawasan Ki Sabawana yang berjuluk Si Gila Tuak. Kadang-kadang mereka melatih Suto secara berbarengan, sehingga mereka menemukan jurus-jurus baru yang tercipta karena perpaduan dua jurus mereka itu. Bidadari Jalang kini telah terbebas dari racun birahi. Suto telah menyalurkan hawa murninya ke dalam diri Bidadari Jalang. Untuk melakukan penyembuhan itu, Si Gila Tuak sengaja membuat mata Suto menjadi buta sementara dengan racun tuak simpanannya. Hal itu dilakukan oleh Si Gila Tuak supaya murid tunggalnya tidak tergoda pada saat melakukan penyembuhan terhadap diri Bidadari Jalang. Sebab cara penyembuhan tersebut dilakukan dalam keadaan Bidadari Jalang melepas semua pakaiannya di dalam sebuah kamar. Letakkan telapak tanganmu dua-duanya di punggungku, Suto, kata Bidadari Jalang waktu penyembuhan dulu. Suto melakukannya dengan sedikit gemetar, karena ia merasakan kelembutan kulit punggung Bidadari Jalang. Jangan berpikiran yang bukan-bukannya, Suto. Pusatkan perhatianmu pada tenaga intimu. Keluarkan hawa murnimu melalui kedua telapak tanganmu itu, tuntun Bidadari Jalang. Suto melakukan hal itu. Tubuh Bidadari Jalang menjadi menggigil pada saat hawa murni Suto disalurkan ke dalam tubuhnya. Di dalam hati, Bidadari Jalang berkata, "Oh, besar sekali hawa murni yang keluar darinya. Tubuhku begitu dingin, bagaikan disekap di dalam gunung es. Kalau saja ia mempunyai pusar, tidak akan sebesar ini kekuatan hawa murni dan tenaga intinya. Luar biasa kekuatan bocah sinting ini." Bidadari Jalang tetap duduk bersila memunggungi Suto. Tubuhnya berjuang dengan keras menahan hawa dingin yang membekukan darah. Tubuh tanpa pakaian itu gemetar menggigil. Namun tubuh Suto yang kala itu sudah berusia 15 tahun jadi bermandikan keringat hingga mirip orang habis kehujanan. "Nah, sekarang lakukan di hulu hatiku. Tekan tanganmu seperti tadi. Lakukanlah, Suto." Sambil Bidadari Jalang berbaring, Suto meraba bagian hulu hati Bidadari Jalang. Tiba-tiba perempuan itu memekik keras. "Au! Hei, jangan yang itu yang kau pegang." Maaf Bibi, saya salah pegang." "Nakal kamu ya." Plak! Wajah Suto ditampar. Tapi Suto tetap tersenyum berkesan meringis karena ia sadar bahwa yang dipegangnya tadi adalah gundukan dada yang sekal dan berujung kencang. Suto menahan geli, lalu segera kembali bersungguh-sungguh setelah menarik napas panjang-panjang. Sekarang usianya sudah lebih dari 17 tahun. Suto sudah menjadi pria tampan yang menggiurkan hati setiap wanita, walaupun ia sering bicara meracau karena pengaruh minuman tuaknya. Menurut Si Gila Tuak, sudah waktunya Suto muncul di rimba persilatan sebagai pendekar pembela kebenaran. Tapi karena sering diajak minum tuak oleh Si Gila Tuak, maka Suto pun tumbuh sebagai pemuda yang sering mabuk dan kemana-mana selalu membawa tabung bambu yang disebut bumbung. Benda itu berukuran 1 depa panjangnya. Besarnya sedikit lebih besar dari tongkat milik gurunya. Dalam genggaman tangan Suto, bumbung itu hanya sisa seberapa jari saja.
Bumbung itu mempunyai tali yang biasa diselempangkan di dada jika bumbung itu sedang dibawa di punggungnya. "Suto," kata si gila tuak setelah mereka selesai latihan tadi. "Ikutlah aku ke dalam gua. Akan kutunjukkan di mana letak penyimpanan pusaka tuak setan yang harus kau ambil dan kau hancurkan itu." Gila tuak melesat dalam satu lompatan seperti angin, menerobos curah air terjun dan Suto mengikutinya. Ternyata di balik curah air terjun itu terdapat gua sebagai tempat bermukimnya si gila tuak selama ini. Seperti apa pusaka tuak setan itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.